Oke, langsung saja ya kita lanjutkan untuk penjelasannya. Tadi kan kita sudah mendengarkan tentang prabayatnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan untuk bayat akobah yang pertamanya. Langsung disimak saja ya semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, tadi sudah tentang prabayat ya. Sebelum bayat akobah pertama itu terlaksana, ternyata itu dipelopori oleh orang-orang itu dulu yang menyebarkan rumor tentang perihal Rasul. Akhirnya di tahun 12 Hijriah, yakni sekitar di musim haji, sekitar di bulan Juli tahun 621 Masehi, itu datang 12 orang pemuda, yang mana 5 diantaranya itu adalah pemuda dari sebelum itu yang Nabi itu kecuali Jabir bin Abdullah. Kemudian ditambah dengan 7 orang lagi, itu 7 orang pemuda lagi dari Yasrib, yang mana 5 diantaranya adalah dari suku Khazraj dan 2 diantaranya dari suku Aus. Nah, kemudian mereka itu langsung tuh mendatangi Rasulullah di di Bukit Aqobah di Mina, yang mana mereka langsung bayat Rasulullah sebagaimana bayat yang dilakukan oleh orang-orang oleh wanita di Mekah pada saat itu ketika peristiwa penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ubadah itu yang Samit, bahwasanya isinya singkatnya adalah tentang dilarang untuk berzina, kemudian dilarang untuk mencuri, dilarang untuk menyekutukan Allah, dan yang penting adalah untuk setia kepada Rasulullah, yakni tangannya kemudian kakinya itu digunakan tidak lain adalah supaya tidak durhaka kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan, dan mereka harus mengikuti apapun ancamannya, yang mana nantinya mereka juga akan mendapatkan balasannya gitu. Apabila Allah berkehendak mengasabnya, apabila dia tidak apabila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Kemudian mereka itu baru bayat kepada Rasulullah. Nah, kemudian langsung saja ketika setelah peristiwa bayatan itu, yang diutus Rasulullah SAW untuk berdakwah menyebarkan Islam di Madinah tersebut adalah bukan Rasulullah itu sendiri ya teman-teman, tapi beliau memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair, yang mana beliau adalah dari golongan Asad di Gunung Awad. Oke, jadi ketika Mus'ab bin Umair itu sendiri gitu sampai di Madinah Yathrib, beliau langsung singgah di rumahnya As'ad bin Zurarah ya. As'ad bin Zurarah kemudian langsung lancar. Setelah itu beliau mendakwakan Islam kepada penduduk Madinah. Nah, Mus'ab bin Umair ini sendiri dikenal dengan orang yang pandai atau dikenal sebagai mukri, orang yang pandai membaca Al-Quran dan juga bacaan sangat merdu. Kemudian pada suatu hari itu As'ad bin Zurarah mengajak Mus'ab bin Umair untuk pergi ke perkampungannya Bani Zufar dan juga Bani Abdul Ashhal. Nah, kemudian mereka sampai itu di perkebunan Bani Zufar. Kemudian mereka duduk di sumur sekitar perkebunan tersebut yang disebut dengan Marok. Dan di sini teman-teman Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah ini bertemu dengan pemimpin dari kaum mereka, yakni Usaid bin Hudayr dan juga Sa'ad bin Mu'az. Nah, di saat itulah Sa'ad bin Mu'az itu sendiri memerintahkan kepada Usaid bin Hudayr untuk pergi mendatangi mereka untuk memberikan pelajaran kepada mereka, karena mereka dianggap telah membodohi orang-orang lemah di antara kaum mereka itu, supaya mengikuti dakwahnya gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi Usaid ini langsung tuh datang mendatangi Mus'ab bin Umair dan juga Mus'ab bin Umair. Kemudian As'ad bin Zurarah juga sudah memberitahu bahwa dia adalah seorang pemimpin, itu si Usaid ini. Kemudian tunjukkanlah gitu, tunjukkan apa yang diberitakan Allah, dakwah Islamiyah seperti itu kepada si Usaid bin Hudayr ini. Nah, kemudian di setelah si Usaid bin Hudayr ini ya awalnya juga mengancam gitu kepada si Usaid ini gitu, apa yang kalian lakukan, kemudian kalian telah membodohi ini dan sebagainya. Tapi Mus'ab bin Umair itu sendiri itu memberikan suatu jawaban yang halus, yang sopan gitu. Sudah kiranya kita kau duduk dan berbincang dengan saya, apabila kau tidak menghendaki silahkan pergi, tapi sekiranya kau menghendaki terima dengan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, kemudian setelah itu si Usaid bin Hudayr ini menancapkan tombak, kemudian duduk bersama mereka. Kemudian di sini Mus'ab bin Umair itu mendakwahkan Islam kepadanya, memberikan pengetahuan hakikat Islam, kemudian juga membacakan ayat suci Al-Quran. Ternyata juga di situ si Usaid bin Hudayr itu sendiri. Nah, kemudian beliau berkata, Usaid ini, bagaimana caranya untuk saya masuk Islam gitu, seperti yang kalian dulu lakukan gitu.
kemudian Mus'ab bin Umair itu memberikan jawaban, "Ana mandi," kemudian bersihkan pakaian dan juga mengucapkan syahadatain itu, jadi dengan syahadat al-haq, kemudian mengucapkan salat 2 rakaat. Nah, itu sampai situ teman-teman. Usaid bin Hudayr ini kemudian balik tuh kepada Sa'ad bin Mu'az gitu, kemudian Sa'ad bin Mu'az ini heran gitu dengan penampilannya berbeda dari sebelumnya, dari Usaid bin Hudayr sendiri. Terus dengan seperti itu kemudian Sa'ad bin Mu'az itu lagi mencoba untuk membunuh mereka, dan peristiwanya adalah sama dengan yang terjadi di Usaid bin Hudayr itu sendiri ya, sama dengan mendakwakan Islam itu, kemudian langsung merasakan tombak, kemudian berbincang kepada Mus'ab bin Umair, kemudian langsung masuk bertanya gitu, bagaimana untuk masuk Islam. Dijawab dengan hal yang sama, mandi, kemudian membersihkan pakaian, mengucapkan syahadatain, syahadat al-haq, kemudian mengucapkan salat 2 rakaat. Setelah itu baliklah itu Sa'ad bin Mu'az itu ke kaumnya gitu, yakni suku Abdul Ash'al gitu, Bani Abdul Ash'al itu sendiri, kemudian menanyakan pada mereka gitu, bagaimana pendapat kalian tentang saya gitu, kata Sa'ad bin Mu'az. Kemudian dijawab oleh kaumnya, pendapatmu adalah pendapat yang utama. Kemudian dijawab oleh si Sa'ad bin Mu'az bahwasanya sesungguhnya haram hukumnya bagiku berbicara kepada laki-laki dan perempuan di antara kalian yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu mereka bergegas untuk kaumnya dari Bani Abdul Ash'al itu langsung bergegas untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya saat itu. Dan kemudian juga tidak ada di antara mereka tuh dari muslim maupun muslimah yang tidak beriman gitu. Jadi Bani Abdul Ash'al ini kemudian tidak ada tuh di antara mereka yang tidak beriman pada saat itu, kecuali salah satu orang, yakni Al-Qusairim. Mungkin seperti itu kisahnya. Mungkin itu teman-teman untuk peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama gitu. Sebenarnya selain ada peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, insya Allah nanti kita akan bicarakan di lain hari, karena Bai'at Aqabah yang pertama juga sudah cukup lama gitu. Insya Allah bahasnya cukup lama dalam waktunya gitu, dalam waktu kita menyampaikannya. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan, dan barangkali ada pertanyaan dari rekan saya itu, insya Allah mungkin saya jawab. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tadi kan dijelaskan tuh di tahun 11 Kenabian itu ada dakwah Islamiyah yang mendapatkan 6 bibit unggul. Nah, kenapa itu bisa dikatakan 6 bibit unggul? Tolong jelaskan. Terus yang kedua tadi dijelaskan yaitu tentang Sa'ad bin Mu'az yang memerintahkan Usaid bin Hudayr untuk memberikan pelajaran serta larangan dakwah kepada Mus'ab. Kenapa tidak Sa'ad sendiri yang melakukannya? Terus yang ketiga, yang terakhir itu kan ada salah satu yang tidak beriman, yaitu Al-Qusairim. Nah, apakah setelah itu ia akan beriman? Oke, untuk jawaban yang pertama tentang 6 bibit unggul, yakni sebelum peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama itu. Jadi disitulah itu kenapa dikatakan bibit unggul, karena dengan adanya mereka itulah yang mempelopori nantinya ada peristiwa Bai'at Aqabah ini, baik yang pertama atau yang kedua. Karena tadi dijelaskan di akhir bahwasanya mereka inilah yang menyebarkan rumor perihal Rasulullah SAW kepada sanak saudaranya, pada kerabatnya. Nah, kenapa dikatakan bibit unggul itu sekiranya seperti itu gitu. Dan dengan adanya 6 bibit unggul inilah seperti sebuah cahaya terang gitu, titik terang bahwasanya dakwah Rasulullah yang tidak sedikit diterima, itu tidak sedikit ditentang, banyak sekali yang bahkan menghina, mencaci Rasulullah tadi sudah disebutkan. Dan dengan adanya 6 bibit unggul inilah yang seperti pohon gitu, seperti sebuah pohon gitu. Kemudian kita seorang muslim itu berada lama di bawahnya gitu. Jadi mereka lah yang sekiranya akan siap untuk melindungi mereka gitu, orang-orang muslim itu, baik yakni khususnya di Mekah itu sendiri gitu, di suku Quraisy itu sendiri, salah satunya seperti itu gitu. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu tadi, kenapa Sa'ad bin Mu'az itu sendiri tidak langsung gitu dirinya yang memberikan pelajaran kepada Mus'ab bin Umair gitu, karena Mus'ab bin Umair itu sendiri itu kan didampingi oleh As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah itulah anaknya dari bibinya si Sa'ad bin Mu'az ini, atau disebut sebagai sepupunya dari Sa'ad bin Mu'az seperti itu. Jadi ada ikatan saudara di situ gitu. Nah, takutnya akan terjadi pertikaian atau perselisihan ketika si Sa'ad bin Mu'az ini sendiri itu ibaratnya seperti memarahi gitulah, seperti menghina dari sepupunya sendiri gitu. Yang ketiga itu adalah Al-Qusairim gitu.
Ya, dia adalah salah satu orang yang tidak mau untuk menerima atau tidak beriman gitu kepada Allah dan Rasul gitu pada saat itu gitu ketika semua Bani Abdul Ashhal itu beriman semuanya kecuali satu yang Abu Sairimin gitu. Tetapi beliau juga masuk Islam tuh ketika akan terjadi perang Uhud gitu, atau di perang Uhud itu dia beriman kemudian ikut berperang di perang Uhud. Nah, dia terbunuh gitu, kemudian walaupun belum satu kali itu dia melakukan sujud gitu pada saat itu, tetapi Rasulullah dikatakan Rasulullah mengomentari bahwasanya beliau itu memang sedikit usahanya tetapi banyak pahalanya gitu, sedikit amalnya tetapi banyak pahalanya. Nah, demikian penjelasan tadi tentang baiat Aqabah pertama. Semoga ya apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وأترجاه